Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ambu Iva. Baik, untuk pertemuan kedua ini Ambu akan membahas tentang pemasaran produk atau jasa sesuai dengan kompetensi dasar 3.9 menganalisis pemasaran produk atau jasa. Diawali dengan definisi dari pemasaran. Pemasaran dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan marketing ya. Ambo mengambil sumber dari Wikipedia. Di sini dikatakan pemasaran adalah suatu aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas untuk memproses, untuk menciptakan, kemudian mengkomunikasikan, menyampaikan, dan terjadilah pertukaran tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, konsumen, mitra, dan masyarakat umum. Baik, silahkan kalian lihat, baca, pelajari dulu kata-kata definisinya ini. Ambu tidak meminta untuk sesuai kata-katanya, dihafal kata-katanya seperti ini, tidak. Tapi Ambu ingin semuanya anak-anak paham apa yang dimaksud dengan pemasaran. Seperti itu. Singkatnya, pemasaran adalah suatu aktivitas mengkomunikasikan, menyampaikan sehingga terjadi pertukaran dan tawar-menawar yang bernilai dengan konsumen. Pemasaran ini terjadi diawali dengan adanya suatu kebutuhan dari konsumen. Ambu contohkan, misalkan konsumen itu butuh air. Nah, air ya untuk minum ya. Nah, dengan menggunakan medianya adalah gelas. Ketika yang digunakan medianya adalah gelas, kemudian setelah minum hausnya hilang, kemudian seorang konsumen misalkan ingin pergi keluar. Ketika pergi keluar, ternyata di luar merasa haus kembali. Nah, di situ muncullah suatu keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk minum kembali, tetapi dengan menggunakan media yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, seperti yang kita tahu, sebagai salah satu contoh mereknya ada Aqua. Aqua dia menyediakan air minum dalam bentuk botol. Itu menjadi fleksibel, menjadi mudah dibawa untuk kemana-mana ya. Nah, dari situlah pemasaran itu berlaku, karena dari suatu kebutuhan air menjadi suatu keinginan. Bisa dipahami sampai sini? Hebat anak-anak. Ambu lanjut ya. Selanjutnya ada tujuan dari pemasaran. Ada 3 tujuan dari pemasaran. Yang pertama adalah, bisa dibaca ya. Baik, maksudnya adalah seperti ini. Suatu konsumen dia akan membutuhkan suatu produk. Produk tersebut akan kita buat di suatu perusahaan. Maka perusahaan harus melihat mana yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Itu tujuan pertama dari pemasaran. Itu ya. Sampelnya atau contohnya seperti ini. Misalkan ada kemasan gelas, Aqua gelas itu ya, ada kemasan yang botol. Nah, kita berikan kepada anak kecil misalkan ya. Nah, di sana kemudian kita tunggu selama 5 menit. Anak tersebut lebih memilih yang berbentuk gelas kah atau yang berbentuk botol? Nah, apabila misalkan anak lebih memilih yang berbentuk gelas,
karena mungkin menggunakan sedotan dan lebih kecil gitu ya bentuknya. Nah, otomatis untuk pasar anak kecil kita harus memasarkan yang berbentuk gelas, karena konsumen potensial di daerah tersebut adalah anak kecil yang menyukai jenis gelas seperti itu. Kemudian yang kedua, ini lebih ke perusahaan yang menyediakan barang atau jasanya. Nah, dengan melakukan pemasaran, tujuan dari pemasaran ini, perusahaan itu diharapkan memberikan secara detail produk tersebut seperti apa, gitu ya. Jadi ini untuk kenyamanan agar konsumen merasa nyaman membeli produk kita. Sebagai contoh, misalkan pernah melihat atau pernah menggunakan di rumahnya IndiHome ya. Kalau ada yang menggunakan IndiHome, nah sebelum berniat untuk membeli, otomatis ada dulu yang salesnya itu bisa menemui kita, kemudian menjelaskan produknya seperti apa. Misalkan dengan pakai IndiHome, penggunaan internetnya bisa jadi lebih cepat, kemudian bisa apalagi bisa digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama gitu internetnya, tapi tetap stabil, misalkan seperti itu. Nah, jadi di situ kita bisa tahu dengan membeli produk itu, kita tahu baiknya produk itu seperti apa, buruknya seperti apa, tuh ya. Nah, jangan kita membeli seperti kucing dalam karung. Jadi membeli tapi tidak tahu barang yang kita beli itu seperti apa, itu ya. Itu tujuan dari pemasaran yang kedua. Kemudian yang terakhir, ya, tuh ya. Tadi berkaitan dengan yang nomor 2. Jadi konsumen itu harus dulu mengenal dan memahami produknya. Nah, setelah cocok, barulah dia akan tanpa kita minta juga dia akan beli sendiri. Pernah pergi ke supermarket, kemudian pasti berbeda-beda merek ya yang kita gunakan untuk sabun atau sampo yang digunakan. Nah, misalkan si A lebih menyukai untuk produk yang ibu contohkan untuk menggunakan sampo Rejoice misalkan, dibandingkan dengan yang merek Lifebuoy. Nah, kenapa? Oh, mungkin Rejoice tuh ada rasa mintnya gitu di kepala dan rasanya enak misalkan ya. Nah, itu juga menjadikan satu pertimbangan konsumen menjadi cocok dengan produk tersebut. Jadi tanpa kita lakukan promosi, maka konsumen akan terbiasa sendiri untuk membeli dengan sendirinya, seperti itu. Baik, untuk tujuan pemasaran ya. Selanjutnya ada dua faktor yang mempengaruhi pemasaran. Yang pertama, faktor mikro. Nah, faktor mikro ini terdiri dari perantara pemasaran, atau mungkin bahasa sekarangnya apa ya, perantara itu reseller mungkin ya, atau apa, dropship ya, dropship. Oke. Nah, pemasok ini baru reseller ya. Nah, kemudian ada pesaing. Pesaing itu adalah orang yang menjual barang atau jasa yang sama dengan kita. Itu misalkan orangnya kita jual bala-bala. Nah, orang tersebut juga menjual bala-bala. Nah, itu disebutnya pesaing, seperti itu. Dan masyarakat sebagai konsumennya, seperti itu ya. Nah, yang kedua faktor yang mempengaruhinya adalah faktor makro. Nah, tadi mikro, yang ini makro. Nah, kalau untuk yang makro, faktornya itu demografi atau ekonomi. Nah,
Demografi atau ekonomi maksudnya seperti ini. Kalau di suatu komplek kalian menjual bala-bala secara keliling, nah kira-kira itu akan laku atau tidak? Nah seperti itu ya. Nah atau misalkan gini deh, di perumahan yang sedikit kumuh mungkin ya. Nah di sana kalian menjual makanan yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat sana. Nah misalkan menjual bala-bala dengan harga 100.000 misalkan satu. Apakah produk yang akan dijual itu akan laku di sana? Tentu saja tidak ya, karena kita harus melihat faktor makronya. Salah satunya itu ekonomi dari konsumennya seperti apa. Nah kemudian ada politik atau hukum. Nah ini biasanya jualan yang dilakukan ketika sedang ramai-ramainya kampanye seperti itu ya. Nah kemudian ada faktor teknologi atau fisik. Nah, teknologi di sini sekarang lagi musim banget ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang pemasarannya secara online ya. Sekarang udah semuanya serba online seperti itu. Kemudian sosial budaya. Nah, kayak misalkan orang Jawa Tengah itu suka makanan manis gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita ke sana, orang Jawa Barat di sana menjual apa misalkan khas Bandung misalkan ya, makanan yang asin. Nah menjual misalkan dorok-dok atau menjual apa ya, makanan yang asin gitu ya. Nah mungkin di sana pertama-tama mungkin menjadi suatu keunikan ya, cuman lama-lama mungkin lidah orang sana belum tentu cocok seperti itu termasuk ke dalam faktor makro. Oke, selanjutnya, nah ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari sudut pandang penjual. Nah yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah tempat. Nah jangan sampai kita menjual kuliner makanan tapi di sisi walungan ya. Nanti ketika kita mencoba makanannya agak-agak muam gitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, produk yang bermutu. Jangan sampai menjual produk karena ingin menghasilkan keuntungan besar, dibuatlah abal-abal misalkan ya. Kayak dulu tuh sempat ada tuh yang menjual es batu tapi pakai air air mentah. Nah itu sangat merugikan ya. Nah itu nggak boleh. Nah kemudian yang harus diperhatikan juga harga yang kompetitif. Nah tadi kaitannya dengan pesaing. Ketika kita memiliki pesaing, nah itu bukan berarti kita harus gontok-gontokan gitu ya, tapi kita bisa bermain harga di sana. Nah misalkan pesaing kita menjual produk yang sama, harganya itu 1.000.000 misalkan gitu. Nah kita bisa mungkin mengurangi sedikit, misalkan 999.900 misalkan gitu. Nah itu akan menjadi hal yang dilirik oleh konsumen seperti itu. Nah kemudian lakukan promosi yang gencar. Oke, di sini ada yang sudah pernah berjualan, memiliki produk atau misalkan jasa. Nah di sini promosi yang gencar ini perlu banget dilakukan. Nah iya ya, jadi lewat apapun gitu ya, tapi tidak menghalalkan segala cara juga ya. Nah harus cara yang baik. Nah itu harus dilakukan promosi yang intens gitu. Nah kemudian sumber daya manusia ini juga penting ya, harus dijaga. Nah ketika misalkan nanti kita sudah menjadi bos yang punya perusahaan misalkan, sumber daya ini harus diperhatikan juga gitu ya. Kemudian selanjutnya proses atau aktivitas bisnis.
Nah, kita juga harus tahu, harus memperhatikan prosesnya seperti gimana sih, dianalisis aktivitas bisnis kita tuh seperti apa sih. Misalkan pada masa sebelum seperti sekarang ya, kalau pandemi atau covid, misalkan penjualan misalnya kita penjual masker, dulu masker kita itu hanya laku 10, tapi ketika menjadi pandemi, walaupun ini bencana, tapi dengan diharuskan menggunakan masker, malah omset kita naik, misalkan seperti itu gitu ya. Itu harus dibuat grafiknya, jadi kita tahu, oh seperti ini prosesnya, oh seperti ini aktivitasnya gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga, kita harus memiliki bukti fisik perusahaan. Ini penting ketika nanti adanya audit, baik itu audit keuangan maupun audit barang misalkan ya. Nah nanti kita harus memiliki bukti fisik gitu ya. Oke, ini dari segi penjual, dari sudut pandang penjual. Nah yang terakhir dari sudut pandang konsumen. Dari sudut pandang konsumen yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah tadi ya Ibu sudah contohkan di awal. Kemudian biaya konsumen. Nah sekarang tuh kebanyakan kan kalau misalkan beli yang online ya, sebenarnya nanti yang online ini akan dibahas tersendiri. Nah, tapi Ibu jadikan contoh ya, biaya konsumen ini seperti ini contohnya. Misalkan kamu beli barang karena kualitasnya baik, misalnya bala-bala tadi lah ya. Nah kamu beli bala-bala di Irian misalkan karena kualitasnya enak, misalkan seperti itu ya. Nah daripada yang di Bandung. Nah tapi biaya dari Irian menuju Bandung itu berapa? Di sana ada pengantaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah biaya konsumen ini harus diperhatikan juga. Walaupun di Irian rasanya enak, tapi kalau jauh dari Bandung, rata-rata kan orang lebih memilih ya udah deh yang dekat aja dulu, seperti itu ya. Nah oke. Kemudian kenyamanan. Nah ini kaitannya dengan tadi ya, kalau misalkan kalian menjual apa tuh kuliner, nah jangan mengambil lokasi yang dekat tempat sampah misalkan ya, dekat kali. Nah itu tidak akan memunculkan suatu rasa yang tidak enak gitu ya untuk konsumen kita. Nah kemudian ini yang paling penting, komunikasi. Nah rata-rata orang ada loh yang membeli karena kasihan gitu ya, aduh saya sih beli kangkungnya misalkan ke kakek-kakek itu deh, ke aki-aki itu, soalnya kenapa? Soalnya kasihan sudah tua gitu ya. Nah kemudian ada juga yang komunikasinya baik, misalkan orangnya itu menjualnya ramah, penuh senyum. Nah walaupun produk yang kita jual misalkan lebih baik kualitasnya, tapi misalkan kitanya judes gitu ya, nah bisa jadi orang lebih tertarik membeli ke orang yang menjual dengan ramah, seperti itu. Baik, untuk pemasaran Ibu cukupkan dulu sekian. Ada tugas mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Tugasnya adalah di kolom komentar kalian silahkan tuliskan pernah membuat suatu menjual barang gitu ya atau jasa apa, seperti itu ya. Mudah ya, masukkan nama saya, misalkan nama saya Ajeng, saya pernah berjualan apa misalkan. Mudah ya.